Saya Sastri Cahyaning Tias. Saya berasal dari Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dan saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta semester 2. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Perempuan Cerdas, Pendongkrak Ekonomi di Masa Pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara Festival Pidato Kartini 2021 dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan masih bisa bertatap mata walau secara virtual. Salawat dan salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sebelumnya perkenalkan, saya Sastri Cahyaning Tias. Saya berasal dari Desa Ketro, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Dan saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret Surakarta semester 2. Pada saat ini saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Perempuan Cerdas, Pendongkrak Ekonomi di Masa Pandemi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ketika saya mengatakan perempuan cerdas, mungkin akan ada yang mengatakan, wah mbak, saya hanya lulusan SD, saya hanya lulusan SMP, atau mungkin SMA. Dan pertanyaan saya, lalu kenapa kalau Anda hanya lulusan SD, SMP, ataupun SMA? Apakah itu menjadi sebuah masalah sehingga Anda tidak bisa dikatakan sebagai perempuan cerdas? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena pada dasarnya, perempuan cerdas adalah kita. Perempuan-perempuan yang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada saat ini untuk terus berproses melangkah menuju tingkat keberhasilan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa saat ini di negara kita tercinta sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, melainkan berdampak terhadap ekonomi. Berdasarkan liputan 6.com 2 Maret 2021, dampak adanya pandemi COVID di Indonesia terhadap bidang ekonomi yang pertama, pertumbuhan ekonomi minus, Indonesia resesi. Kemudian angka inflasi 2020 terendah sepanjang sejarah. Kemudian yang ketiga, surplus neraca perdagangan 2020 terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Kemudian yang keempat, tingkat masyarakat miskin tembus 27,55 juta jiwa. Dan yang tak kalah mirisnya, 2,56 juta penduduk Indonesia menjadi pengangguran akibat adanya pandemi COVID-19. Setelah mendengar berita-berita tersebut, apakah kita akan tetap diam? Apakah kita tetap stay di sini? Sedangkan Indonesia saat ini butuh kita,
butuh perempuan-perempuan cerdas yang dapat mendongkrak perekonomian Indonesia. Mungkin akan ada yang bertanya, apakah perempuan bisa? Tentu bisa. Ada satu semboyan R.A. Kartini yang masih saya ingat, yaitu aku mau. Dua kata yang sederhana, tapi ketika dua kata itu kita tanamkan dalam diri kita, saya yakin akan ada banyak sekali perubahan yang dapat kita hasilkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, perlu diketahui bahwasanya setiap perempuan memiliki potensi yang ada di dalam dirinya. Dan ketika potensi itu kita manfaatkan secara maksimal, maka akan ada perubahan yang sangat signifikan, khususnya untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Dan saat ini yang menjadi banyak pertanyaan adalah bagaimana cara perempuan memaksimalkan potensi dirinya. Bagaimana cara perempuan membantu Indonesia memulihkan perekonomian. Dan sebenarnya saudara-saudara, banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan potensi yang ada di dalam diri kita, untuk membantu Indonesia memulihkan perekonomian. Seperti yang pertama, kolaborasi. Kenapa saya katakan kolaborasi? Tadi di awal sudah sempat saya singgung bahwa 2,56 juta jiwa menjadi pengangguran akibat adanya pandemi COVID-19. Kenapa bisa sebanyak itu? Saya kasih contoh sederhana. Kita melihat para pedagang-pedagang yang berjualan di tempat-tempat wisata. Dan karena adanya pandemi, akhirnya tempat-tempat wisata itu tutup. Lalu bagaimana para pedagang akan mendapatkan penghasilan? Sedang tak ada pengunjung yang datang. Mau tak mau, akhirnya mereka gulung tikar. Sedang saat ini kita tahu bahwa banyak sekali perempuan tanpa harus memandang usia. Mereka melek teknologi. Mereka tahu cara mempromosikan dagangan secara online. Sedangkan di belakangnya ada para pedagang yang mungkin sudah tua, mereka tidak tahu teknologi. Nah, dua pihak ini bisa saling berkolaborasi. Yang paham teknologi bisa mempromosikan dan pedagang akhirnya tidak jadi gulung tikar. Atau mungkin penghasilan mereka akan lebih bertambah. Karena kita tahu bahwa saat ini hampir semua serba teknologi. Contoh kecil, ketika kita ingin makan pecel, tanpa kita harus ke pasar, tinggal kita buka HP, pecel datang ke rumah kita. Benar? Ya. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi untuk membantu negara Indonesia memulihkan perekonomian. Kemudian cara yang kedua adalah meningkatkan inovasi. Tadi di awal juga sudah sempat saya singgung bahwa setiap perempuan memiliki potensi dalam dirinya yang mungkin saat ini belum bisa terrealisasikan. Oleh karena itu adalah tugas kita, para perempuan, untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita untuk membantu negara Indonesia. Berbicara terkait peningkatan ekonomi. Saat ini, bisnis yang sedang tren di kalangan para ibu-ibu atau mungkin pemuda, khususnya perempuan, adalah produksi masker. Dan kita tahu bahwa saat ini sudah banyak sekali jenis masker, sudah banyak sekali model masker dengan berbagai macam motif, berbagai macam warna. Lalu ketika kita ingin mengikuti produksi masker, apakah kita akan membuat masker yang sama? Dan apakah dengan masker yang sama itu kita bisa bersaing dengan merek masker yang ada sebelumnya? Tentu tidak semudah itu, saudara-saudara. Oke, sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara semua berpikir lebih kritis. Kita hidup di Indonesia, tidak usah jauh-jauh, di Jawa Tengah. Banyak sekali tanaman herbal yang memiliki aroma yang khas yang disukai banyak orang. Lalu kenapa kita tidak membuat masker dengan aroma herbal? Atau membuat masker ekstra cooling dari daun mint?
Nah, dengan sedikit inovasi yang kita tambahkan, saya yakin bisnis kita akan lebih mudah bersaing dengan bisnis sebelumnya, bersaing dengan merek-merek sebelumnya. Karena merek kita memiliki manfaat yang lebih banyak dari merek sebelumnya. Kemudian cara yang ketiga adalah mengikuti pelatihan-pelatihan. Dengan mengikuti pelatihan, kita mendapat ilmu dan wawasan yang luas. Pulang dari pelatihan, kita dapat memanfaatkan ilmu yang kita dapat. Contoh kecil, kita mengikuti pelatihan pembuatan roti. Pulang dari pelatihan, kita bisa membuat roti. Kita produksi yang banyak, kemudian kita jual. Akhirnya roda perekonomian akhirnya kembali berputar. Itu hanya contoh kecil. Masih banyak sekali contoh-contoh lain yang dapat kita jadikan sebagai jalan untuk membantu negara Indonesia untuk memulihkan perekonomian. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Selain 3 cara tersebut, sebenarnya masih ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Tetapi pada dasarnya semua itu kembali ke dalam diri kita. Apakah kita tetap stay di zona nyaman? Atau kita akan menjadi Kartini di masa ini untuk membantu Indonesia? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, habis gelap terbitlah terang. Kalimat istimewa yang tidak bisa terpisahkan dari R.A. Kartini. Pejuang kemerdekaan perempuan. Hingga akhirnya saat ini kita memiliki derajat dan status sosial yang sama. Oleh karena itu marilah kita bersama bangkitkan semangat Kartini untuk membantu Indonesia memulihkan roda perekonomian. Dengan menjadi wanita cerdas, membawa perubahan. Jangan sia-siakan perjuangan beliau-beliau. Marilah kita tumbuhkan semangat untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Semangat, tunjukkan bahwa kita bisa. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.